أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mari kita buka kajian ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan mendengarkan tilawah dari saudari Yanti Moriama yang insya Allah akan dibantu dengan sari tilawah dengan Mbak Rianti. Untuk itu waktu dan tempat saya persilakan kepada Mbak Yanti Moriama dan Mbak Rianti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Mbak Nuh atas waktunya. Silakan buat teman-teman yang mau menyimak buka surah As-Saffat, surah ke-37 ayat 99 sampai ayat 111. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. Fabashsharnahu bighulamin halim. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku dan Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Maka tak kala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku akan menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Tak kala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya
Ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Dan kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jazakallahu khairan Mbak Yanti dan Mbak Diyanti, duo Yanti yang hari ini membacakan tilawah Al-Qur'annya dengan terjemahannya. Semoga yang membaca dan yang ikut mendengarkannya pun mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya mungkin ada yang belum mengenal dengan Ustazah Hani. Masya Allah, yang hari ini kita bisa bertemu kembali ya Ustazah. Seperti kita ketahui sebelumnya, Ustazah ini adalah yang pernah mengisi di acara FGA sebelumnya. Beliau adalah seorang sering mengisi kajian fikih di daerah Bintaro ya Ustazah ya. Mungkin sebagian teman-teman udah tahu ya tentang Ustazah Hani. Beliau juga seorang dosen. Beliau juga seorang anggota Dai Peduli ya Ustazah ya. Untuk itu kayaknya nggak usah lama-lama memperkenalkan Ustazah Hani. Lebih biar saya groginya cepat hilang. Mungkin kita bisa masuk langsung ke materi ya, insya Allah. Kalau gitu tempat dan waktunya saya persilahkan kepada Ustazah Hani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wa allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadinallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah, akhwat fillah sholihah yang sama-sama hadir pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua ya. Allah juga memberikan keberkahan usia kepada kita semua agar senantiasa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Kita juga bersyukur Allah pertemukan kembali. Rasanya baru kemarin ya kita bertemu di kita kangen lagi bulan Syawal ya, dan Allah juga pertemukan pada bulan Zulhijjah ya, di awal bulan Zulhijjah Allah pertemukan kita. Semoga pertemuan kita hari ini adalah pertemuan yang bisa membawa kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala yang akan mengantarkan kita kepada surga Allah insyaallah. Amin. Salawat wassalam kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang alhamdulillah pada saat ini kita diberikan hidup, nikmat hidup sampai hari ini. Kita sudah sampai di awal bulan Zulhijjah yang mana memiliki keutamaan yang luar biasa. Kita bersyukur Allah masih berikan kesempatan untuk kita bersama-sama dalam ketaatan kepada Allah, dan kita juga berharap kita juga akan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin insyaallah. Akhwati fillah, tema kita hari ini luar biasa ya. Temanya apa, Bu? Engkau adalah segalanya. Engkau adalah segalanya untukku. Jadi engkau di sini adalah Allah tentunya. Ketika kita membaca Al-Quran, kita sering menemukan ayat-ayat yang luar biasa yang mengingatkan kita kepada setiap aktivitas kita itu merupakan cerminan ya, gambaran bahwa ada zat yang maha menguasai, yang menciptakan kita, yang memberikan kita nikmat, yang memberikan kita hidup ya, bahkan yang memberikan hidayah kepada kita semua. Kita rasakan saja, kita berdiam sebentar, kita merasakan bahwa hadirnya kita pada hari ini, pada siang hari ini, kalau di Indonesia ini baru ba'da zuhur ya, kalau di sana mungkin beda 2 jaman lah.
Dan Allah berikan nikmat kepada kita untuk bisa hadir di majelis ilmu walaupun memang lewat online. Semoga ini juga tidak mengurangi semangat dan keinginan kita untuk meraih ridha Allah SWT. Akhwati fillah, muslimah salihah, semua yang hadir pada siang hari ini, Allah SWT mengingatkan kita di dalam satu surat ya yang ada dalam Al-Quran. Silahkan yang ada Qurannya boleh dibuka. Di sini mengingatkan tentang segala sesuatu yang melekat dengan diri kita ini kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bisa dilihat di dalam surat yang ada di dalam Al-Qur'an, dan ini mengingatkan kita tentang perintah ya. Perintah Allah untuk beribadah memang ikhlas karena Allah. Selain dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishin lahuddin hunafa. Ketika kita mendengar ayat ini, akhwati fillah, maka yang teringat dalam benak kita, wa ma umiru, tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budullah, melainkan untuk beribadah kepada Allah. Maka Tehani pun mengingatkan ibu-ibu salihah semua, muslimah salihah yang hadir pada siang hari ini, kita raba hati kita. Kira-kira niat kita apa? Ketika menghadiri kajian dalam online seperti ini, kita niatkan semua ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita tahu, ibadah itu bukan hanya terbatas sholat ataupun saum Ramadan, kemudian ibadah atau zakat sebagaimana dalam rukun Islam ya, kemudian haji, bukan itu saja. Syahadat, sholat, saum, atau puasa, zakat, dan ibadah haji. Tetapi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahuddin hunafa. Nah, ibadah di sini yang harus ikhlas itu juga ibadah-ibadah yang terkait dengan aktivitas kita. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Allah Subhanahu wa taala memberikan pengingat kepada kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan ini ayat mengingatkan kita semuanya, karena semua ibadah kita ini harus kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam ayat tadi, inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku. Yang manasik haji termasuk ibadah kurban yang akan kita lakukan di bulan Zulhijjah ini. Wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Itu semua adalah kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Akhwati fillah, tanpa kasih sayang Allah, tanpa izin Allah, tidak mungkin semua akan diberikan kemudahan. Setiap yang kita lakukan, setiap aktivitas yang kita lakukan, termasuk ibadah sholat. Yang paling dekat yang sudah kita lakukan, sholat zuhur. Ketika muazzin mengumandangkan azan, hayya 'alas shalah, maka kita yang mendengar azan itu, kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Kemudian di dalam surat Taghabun ayat ke-11, surat ke-64, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang, baik laki-laki, perempuan, ya, muslim, muslimah, kecuali dengan seizin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia Allah akan berikan petunjuk. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Jadi yang berikan petunjuk pun Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada sebuah peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, maka sikap hati kita ini seperti apa? Ketika kita membaca surat yang mungkin paling favorit ya, surat An-Nas, mungkin semuanya juga sudah hafal. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, a'udzu, aku berlindung, birabbin nas, kepada Rabbnya manusia. Qul a'udzu birabbin nas, Rabbnya manusia, yang memiliki manusia, yang memiliki kita semua. Ilahin nas, sembahan manusia. Malikin nas, ilahin nas. Itu runutannya. Semua mengingatkan kita bahwa qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah,
Muhammad bahwa aku berlindung kepada Rabbnya manusia, Malikin Nas, yang menguasai manusia, Ilahin Nas, sembahan manusia. Ketika kita mengakui itu semua, maka sesuai dengan tema kita siang hari ini, kita harus melakukan setiap aktivitas kita, amal ibadah yang kita lakukan, itu harus lillah, harus karena Allah, harus ikhlas karena Allah. Itu tidak mudah, akhwati fillah. Kita belajar dari para nabi, salah satunya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bila sudah kita meyakini bahwa setiap apa yang terjadi dalam hidup kita adalah karena seizin Allah, maka yakinlah, pasti hati kita akan lebih tenang. Karena pasti di balik peristiwa yang telah Allah turunkan, itu pasti ada hikmahnya, ada kebaikan untuk kita. Yakinlah, orang yang beriman, yang yakin kepada Allah, percaya kepada Allah, maka dia akan mengambil hikmah dan kebaikan dari setiap peristiwa yang terjadi dalam hidupnya. Kemudian saat dihadapkan dengan permasalahan, seringkali manusia terlalu yakin, kita terlalu pede dengan diri kita. Yang paling bisa menyelesaikan masalah adalah kita. Yang paling kuat menghadapinya adalah kita. Bahkan kita tidak memerlukan bantuan siapapun. Kita merasa bahwa keberhasilan dalam hidup kita karena hasil usaha dan jerih payah kita. Kita lupa bahwa di sana ada Zat yang maha berkuasa, ala kulli syai'in qadir, yang terhadap segala sesuatu yang menyangkut hidup kita, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita merasa percaya kepada diri kita ketika ingin menyelesaikan sebuah masalah, kita percaya, yakin dengan kekuatan kita, tapi melupakan adanya kekuatan Allah, la haula wa la quwata illa billah, maka mari sama-sama kita beristighfar. Astaghfirullahal azim. Kita memang dianjurkan, akhwati fillah, untuk berikhtiar, segera memohon ampun kepada Allah. Kita dianjurkan berikhtiar, tidak boleh mengandalkan, menggantungkan harapan kepada selain Allah. Ketika kita sakit, yang menyembuhkan adalah Allah. Idza maridtu fahuwa yashfin. Ketika aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Maka jelas ketika Allah maha segalanya, maha berkuasa atas segala sesuatu, maka kita pun tunduk, taat kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingatlah, setelah kita berikhtiar, kemudian memohon pertolongan, kita libatkan Allah dalam urusan kita sekecil apapun. Karena Allah Rabb kita, Malikin Nas, penguasa, rajanya manusia, Ilahin Nas, sembahan manusia. Ingat, setelah berikhtiar, hasilnya dari yang kita lakukan semua sudah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak hanya ikhtiar yang terbaik, tapi sempurnakan semuanya dengan bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pertanyaannya untuk kita semua, termasuk untuk Tehani juga ya, bahwa sudahkah kita menomorsatukan Allah? Apakah malah menomorduakan Allah? Setiap aktivitas yang kita lakukan, sudahkah kita memprioritaskan Allah subhanahu wa ta'ala? Astagfirullahaladzim. Sudahkah kita bersungguh-sungguh meminta kepada Allah ketika diberikan masalah, jalan keluar, minta solusi dari masalah dan persoalan yang kita hadapi? Mungkin boleh jadi kita jarang melibatkan Allah, atau terkadang kalau lagi susah baru ke Allah. Tidak pernah kita bersungguh-sungguh dalam meminta. Terkadang azan berkumandang, seolah kita terdengar azannya, tapi kita tidak langsung untuk melaksanakan sholat. Biarkan terlambat karena sebuah pekerjaan, na'udzubillah min dzalik. Seringkali lupa kita menyebut namanya. Bahkan ketika kita sibuk dengan handphone kita, dengan gadget kita melupakan Allah telah menurunkan ayatnya, telah menurunkan Al-Quran. Maka akhwati fillah, mari kita sama-sama belajar ya, dari ayat yang telah dibaca oleh saudari kita tadi, bahwa mari kita sama-sama berangkat menuju Allah. Bahkan di dalam ayat-ayat Al-Quran, kalau menuju ampunan Allah itu senantiasa dengan kalimat segera. Sari'u ila maghfirah, sabiqu ila maghfirah. Ketika kalimat sari'u
wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Maka bersegeralah kalian. Ini ayat menunjukkan bahwa ketika urusannya dengan zat yang maha menciptakan kita, itu kita harus bersegera menyambut seruan dari Allah SWT. Kalau kita sudah menjadikan bahwa Allah itu adalah segalanya untuk kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka Masya Allah ya, dari ayat tadi yang dibacakan oleh saudari kita, semoga kita bisa mengambil pelajaran. Bagaimana Nabiuna Ibrahim alaihissalam tidak mudah untuk memberikan dari yang paling beliau cintai. Rasulullah SAW bahkan beliau bersabda dalam sebuah sabdanya, asyaddan nasi bala'an al-anbiya, bahwa manusia yang paling diberikan cobaan atau dengan cobaan yang berat, manusia yang diberikan cobaan yang sangat berat, itu adalah al-anbiya, para nabi. Jadi kalau kita merasa paling berat ujiannya, mari kita bercermin. Kita belajar dari para nabi. Bagaimana para nabi diuji, diberikan cobaan yang berat. Tsumma al-amsal wal-amsal. Makanya kita belajar dari kehidupan para nabi, terutama Rasul ulul azmi ya, atau ulul azmi minar rusul. Kita harus belajar bercermin ya kepada kehidupan mereka. Subhanallah. Di mana kita ini diuji mungkin tidak seperberapanya. Setelah para nabi ada semisalnya yang masing-masing yubtalan nas ala qadri, sesuai dengan kadar keimanannya. Makanya ketika orang itu diuji, maka Allah tidak akan pernah memberikan ujian melebihi kemampuan dan batas kemampuan dari hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau memang ternyata orang itu imannya kuat, barang siapa imannya kuat, maka ishtadda bala'uhu, akan bertambah ujiannya. Wa man da'ufa bainahu da'ufa bala'uhu. Wa man da'ufa dinnya, kalau memang dinnya itu dhaif ya, kalau agamanya, keimanannya itu dhaif, maka dha'fa bala'uhu, ujiannya pun ya tidak seberat yang imannya kuat. Jadi kalau begitu gak usah soleh-soleh deh. Mungkin kita kalau mengambilnya salah, memahaminya, udah deh gak usah soleh-soleh, nanti diuji berat, biasa aja deh. Padahal kalau kita lihat, Allah itu sayang kepada hambanya kalau hamba itu beriman kepadanya. Bagaimana seseorang ketika melihat apa yang telah terjadi dalam kehidupan para nabi, teringat dengan sabda Rasul ini, bahwa sesungguhnya yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian setelahnya, semisalnya, masing-masing diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Apabila keimanannya, agamanya kuat, maka diuji dengan yang sangat berat. Wa man ta'ufa dinahu ta'ufa bala'uhu. Ya, lebih ringan lagi kalau agamanya ternyata keimanannya lemah. Wa innar rajul la yusibuhu bala hatta yamsi fin nasi ma alaihi khati'ah. Masya Allah. Begitu sayangnya Allah. Bahkan dengan diberikannya ujian kepada hambanya, itu untuk apa? Agar manusia itu terbebas dari dosa. Sehingga gugur dosa-dosanya ketika berjalan di hadapan manusia dan telah gugur dosa-dosanya. Maka dari sini kita belajar. Salah satunya dari kisah Nabiuna Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah contoh dari kehidupan seorang nabi yang diuji bukan dengan ujian yang biasa. Bahkan dalam surat Al-Baqarah pun dijelaskan, wa idibtala Ibrahim rabbahu bikalimatin fatammahun. Nabi Ibrahim berhasil diperintahkan apapun kepadanya, maka Nabi Ibrahim menyempurnakan semua perintah Allah, termasuk mengorbankan dari putranya yang beliau cintai. Bayangkan, silahkan dibuka kembali dalam surat Ibrahim, surat 14 pun dijelaskannya. Begitu sangat istimewa, bahkan doa-doa yang dilantunkan oleh Nabiuna Ibrahim tercatat dan bisa kita juga membacanya setelah sholat.
Ketika diperintah untuk membawa istri dan putranya Ismail alaihissalam ke lembah biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, apa yang didapatkan? Coba kalau kita bayangkan, kita yang diminta untuk tinggal di tempat yang tandus, tidak ada pepohonan, tidak ada teman, ya, tidak ada penghuni di negeri itu. Maka apa yang terjadi? Kita mungkin memilih nggak mau begitu ya. Jadi bagaimana Nabi Ibrahim siap ya? Bukan tidak tega gitu ya. Sebetulnya tidak tega gitu ya. Tapi itulah yang dilakukan Nabiuna Ibrahim alaihissalam. Ketika diperintah untuk membawa istri, kemudian putranya Ismail yang baru saja dilahirkan, masih bayi gitu ya, ke lembah yang tidak ada tuan, tandus, biwadin, lembah ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Beliau melaksanakan itu, perintah Allah dilaksanakan. Karena Nabi Ibrahim yakin, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menunjukkan jalan keluar bagi keduanya, menurunkan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Masya Allah ya. Ini adalah satu pelajaran berharga untuk kita. Kalau seseorang sudah memberikan semua yang melekat dalam dirinya, suami, anak, harta, waktu, semua yang berada dengan dirinya, melekat dengan dirinya, semuanya diperuntukkan untuk Allah SWT. Luar biasa. Tidak mudah tentu. Saat itu Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan putranya Ismail di lembah yang tandus, tidak berpenghuni. Bekalnya pun terbatas. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sungguhnya ini adalah ujian yang berat, ya. Termasuk ketika selang beberapa tahun sudah ditinggalkan Nabi Ismail dengan Ibunda Hajar, ternyata Nabi Ibrahim diperintahkan kembali untuk mendatangi lembah yang dimana di situ ada istri dan putranya Ismail. Selang beberapa tahun Allah perintahkan lagi kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putra kesayangannya, Nabi Ismail, yang akhirnya kalau kita tahu dibuka lagi sejarah bahwa Nabi Ibrahim dikaruniai Nabi Ismail itu sudah tua, dikaruniakan kepadanya pada usia Nabi Ibrahim kurang lebih 80 tahun. Ya kan ditunggu-tunggu ini putranya. Kemudian ditinggalkan di lembah yang tandus. Nabi Ibrahim kembali lagi ke bumi Palestina. Kemudian diminta lagi untuk kembali menemui istrinya dan putranya. Tapi ada perintah dari Allah. Dalam surat Saffat tadi. Subhanallah, tidak mudah ini. Dan sungguh inna hadza lahuwa bala'um mubin. Sesungguhnya ini benar-benar satu ujian yang sangat nyata. Karena Nabi Ibrahim baru saja ketemu dengan putranya Nabi Ismail, harus mentaati perintah Allah menyembelih putra yang disayanginya. Maka kisah Nabi Ibrahim ini yang diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya tercatat, termaktub dalam surat Saffat tadi. Salah satunya yang tadi kita sama-sama dengar dibacakannya. Nabi Ibrahim berkata, sungguhnya aku pergi menghadap kepada Rabbku dan dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Yakin bahwa kita kalau memprioritaskan Allah, Allah yang memberikan pahala, bahkan Allah yang memberikan solusi di permasalahan kita. Kuncinya satu, yakin. Ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku seorang anak, Rabbi habli minas salihin. Ini bisa menjadi bagian dari doa-doa kita. Maka akhirnya Allah pun memberikan kabar gembira dengan seorang anak yang sangat sabar. Ini ketika seseorang sudah menyerahkan semuanya kepada Allah. Karena yakin perintah dari Allah kepadanya berat, tetapi dikembalikan kepada Allah SWT. Karena yakin Allah yang akan memberikan kemudahan, memberikan kekuatan. Nabi Ibrahim diberikan anugerah putra yang sabar. Maka tatkala anak itu sampai pada umur yang sanggup ya, berusaha bersama-sama dengan Nabi Ibrahim sebagai ayahnya, Nabi Ibrahim pun berkata, "Ya bunayya, wahai anakku sayang, inni ara fil manami anni adbahuk." Di sini kalau kita lihat ada dialog antara ayah dengan anak.
Kalimat yang ada dalam Al-Quran itu luar biasa, mengisyaratkan ada peran ya, seorang ayah ketika mendidik putra, walaupun tidak selalu ada setiap saat, setiap waktu, tapi dititipkan kepada seorang ibu yang juga punya kekuatan iman yang luar biasa kepada Allah, keyakinan kepada Allah. Buktinya ketika Nabi Ibrahim tinggalkan di lembah yang tandus, dia tidak mengeluh gitu ya. Walaupun mungkin sedih iya, perasaan berbeda juga iya. Tapi kekuatan iman kepada Allah menguatkan dirinya untuk bertahan bersama putranya. Dan hasilnya akhirnya Ismail menjadi seorang nabi, seorang anak yang sabar ketika dipanggil oleh ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang disampaikan Nabi Ibrahim? Ya bunayya, wahai anakku sayang. Inni ara fil manami anni adzbahuk. Wahai anakku sayang, sesungguhnya ayah melihat di mimpi bahwa aku menyembelih kamu. Fandur madza tara. Kira-kira kalau kita lakukan itu, ya tidak mungkin, enggak kuat ya. Tapi Nabi Ibrahim diuji dengan ujian yang berat ini. Maka pikirkan apa pendapatmu atau apa pendapatmu nak gitu ya. Lalu Nabi Ismail pun menjawab, dan itu diabadikan di Quran dan kita baca setiap saat. Apa jawab Nabi Ismail? Ya abati, wahai ayahku, if'al, lakukan, kerjakan, ma tu'mar, apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu. If'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Lihat bagaimana kalau seseorang sudah menyerahkan semuanya kepada Allah, menjadikan Allah sebagai segala dalam setiap aktivitas, baik itu urusan yang membahagiakan atau sesuatu yang berat dari sebuah ujian. Apakah terjadi penyembelihan itu? Ternyata ini adalah bagian dari ujian dari Allah untuk Nabi Ibrahim. Tatkala keduanya telah berserah diri, lihat, orang sudah ikhlas, pasrah, tapi pasrah itu kalau kita pasrahnya tidak aktif ya, pasif, ya udah deh, nggak usah ke dokter, nggak usah makan obat, nggak usah berobat, doa aja deh ke Allah, kan Allah Maha tahu. Tapi tidak ada ikhtiar maksimal, itu bukan tawakal. Sesungguhnya tawakal sebenarnya adalah kita tetap aktif, berikhtiar maksimal, kemudian kita juga dari awal sudah kita sertakan Allah ya dalam setiap aktivitas kita, kita juga melibatkan Allah dalam setiap kehidupan kita. Karena kita yakin bahwa kita ini lemah dan Allah Maha Kuat, kita ini tidak tahu apa-apa, Allah Maha tahu segalanya. Maka tatkala keduanya Nabi Ibrahim dengan putranya Nabi Ismail telah berserah ya. Lalu Nabi Ibrahim pun membaringkan anaknya di atas pelipisnya, perhatikan ditengkurapkan, maka terlihat kesabaran dari keduanya. Taat kepada Allah, tidak protes ya. Dan akhirnya kami pun memanggil dia, kata Allah. Ayya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Kau telah mampu membenarkan mimpi itu. Karena mimpinya seorang nabi adalah wahyu dari Allah. Maka akhirnya kami pun memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Lihat, Allah itu adalah sebaik-baiknya pemberi balasan. Syakur. Bahkan setiap kebaikan yang dilakukan oleh kita sebagai hamba Allah akan Allah balas. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Luar biasa. Wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Bidhibhin azim. Subhanallah. Kami abadikan untuk Ibrahim itu satu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang akan datang kemudian, itu kita. Maka kesejahteraan, salam dilimpahkan kepada siapa? Atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kalau kita pun sama-sama menjadikan setiap aktivitas itu lillah karena Allah, kemudian kita sertakan Allah, libatkan Allah dalam kehidupan kita, yakin Allah akan memberikan keselamatan, kesejahteraan, keberkahan kepada hidup kita.
Demikianlah kami, kata Allah. Kami memberi balasan kepada orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba kami yang beriman. Berbuat baik harus disertai dengan keimanan. Dasarnya iman, lalu kita wujudkan keimanan kita dalam amal soleh kita. Yakin tidak akan rugi. Dan kami beri dia kabar gembira. Bahkan dikasih bonus Nabi Ismail, kemudian diberikan bonus Nabi Ishak alaihissalam. Bahkan dua-duanya putra yang dikenal, Ismail dan Nabi Ishak itu, dua-duanya Nabi, termasuk orang yang soleh. Kami limpahkan keberkahan atasnya, kemudian keberkahan juga atas Nabi Ishak alaihissalam. Di antara keduanya, anak cucunya ada yang berbuat baik, ada juga yang zalim terhadap dirinya sendiri. Ya, ini semuanya diabadikan dalam surat Safat dari ayat ke-99 sampai 113. Surat ke-37 ya. Nah, akhwati fillah, dari kisah Nabi Ibrahim kita bisa mengambil pelajaran bahwa setiap aktivitas kita peruntukkan untuk Allah semuanya. Begitu ya. Kita berusaha mengambil pelajaran hikmah yang besar dari kisah Nabi Ibrahim dengan putranya Nabi Ismail, sehingga kita pun bisa berusaha menjadi orang-orang yang selalu melibatkan Allah SWT dalam kehidupan kita. Yakinlah sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, kalau kita ikhlas karena Allah akan berbuah amal soleh, berbuah rahmat Allah yang bisa mengantarkan kita kepada ridho Allah dan memasukkan kita kepada surganya. Akhwati fillah, kalau kita lihat juga bagaimana Nabi Ibrahim memohon kepada Allah dengan doanya ketika meninggalkan istri dan putranya di tempat yang tidak berpenghuni, yang tandus, maka Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar Allah memberikan penjagaan kepada orang-orang yang dicintainya. Bahkan Nabi Ibrahim pun meminta kepada Allah bagaimana lama sekali menunggu untuk dikaruniai putra. Rabbi habli minas sholihin fabasyarnahu bigulamin halim. Sama persis itu juga dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang selalu membacakan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan kita pun bisa menggunakan doa itu, kita titipkan keluarga kita kepada Allah. Kita menginginkan bahwa pasangan kita, keturunan kita menjadi orang-orang yang akan kelak menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kita serahkan penjagaannya kepada Allah SWT. Bahkan selain memohon karunia dari keturunan yang soleh, para nabi juga menjadikan doa-doanya adalah dalam doa-doanya menginginkan bahwa pasangannya menjadi pasangan yang soleh. Jika seorang memiliki anak yang sangat dicintai, kemudian dijemput oleh Allah ketika anak itu masih kecil lagi lucu-lucunya, tentu tidak mudah, ya. Nabi Ibrahim diminta untuk menyerahkan Nabi Ismail kepada Allah, untuk mengorbankan Nabi Ismail kepada Allah. Gimana kalau kita, di antara kita, ada yang memang dijemput oleh Allah dari putra-putrinya yang masih kecil gitu ya. Maka lihat bagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, jika seorang anak meninggal dunia, ini masih belia, masih usianya masih kecil, maka kelak pada hari kiamat, anak itu akan menjadi penolong bagi kedua orang tuanya. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ma min muslimin yamutu," ya, tidaklah seorang muslim ya atau dua orang muslimain, suami istri ya yang sudah memiliki putra, kemudian ditinggal oleh putranya, bahkan bukan satu gitu ya. Salah sauladin, 3 orang putranya gitu, yang belum dewasa ya, belum baligh, illa melainkan Allah akan memasukkan orang itu, kedua orang itu, orang tua tersebut kepada rahmatnya, ke dalam surganya disebabkan kesabarannya. Bahkan dimasukkan ke salah satu dari tempat yang disebut dengan Baitul Hamdi. Maka orang tua ini kalau sabar ditinggal oleh bihabibataihi dengan putranya yang masih kecil, kalau dia sabar
maka ini akan menjadi penolong nanti kelak di hari kiamat. Bahkan keduanya akan dimasukkan ke dalam surga disebabkan kasih sayang Allah kepada keduanya ketika ditinggal oleh putranya dalam keadaan bersabar. Masuklah kalian kepada surga. Maka mereka pun menjawab, ayo, kalian kan masih anak kecil, masuklah kamu kepada surga Allah. Tapi apa kata anak-anak yang telah meninggal dikala masih kecil? Kami tidak mau ya Allah, sebelum orang tua kami dulu masuk surga, subhanallah. Maka masuklah kalian, kata Allah, beserta orang tua kalian ke dalam surga. Luar biasa ya. Jadi setiap apa yang kita lakukan, kalau kita memang ikhlas karena Allah, Allah akan berikan pahala, akan berikan balasan. Bahkan seorang anak yang soleh, ketika kita menyerahkannya kepada Allah, kebaikannya, kesolehannya akan terus mengalir ketika orang tuanya sudah meninggal. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW juga dijelaskan, idza matal insan atau idza mata ibnu Adam inqata amaluhu. Apabila telah meninggal seorang anak Adam, maka terputus semua amalnya illa min thalasin, kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekahun jariyah, sedekah jariyah min sedekatin jariyatin. Kemudian yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, waladin sholihin yad'u lahu, doa anak soleh ya untuk orang tuanya. Akhwati fillah, maka kita berusaha mengambil pelajaran yang berharga dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita berharap apa yang melekat dengan kita, dari diri kita, pasangan kita, anak kita, harta kita, waktu kita, semuanya kita peruntukkan untuk Allah SWT. Memang tidak mudah, tapi perlu kita meminta bantuan kepada Allah SWT, karena Allah yang maha memudahkan. Bahkan di dalam surat Al-Fatihah yang kita baca setiap hari, ya, tanpa sholat sunnah, sholat wajib aja kan berapa kali? 17 kali. Ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti ketika kita beribadah hanya kepada Allah, itu ada kalimat iyyaka, itu hanya kepadamu. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah. Na'budu, kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami juga memohon pertolongan. Maka akhwati fillah, tidak mudah kalau kita tidak yakin kepada Allah. Tapi kalau kita yakin, maka dengan membaca surat Al-Fatihah saja, dengan membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita bisa belajar dari ayat ini. Kita renungkan sama-sama. Kita ini diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah. Bahkan dalam surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku, kata Allah, menciptakan manusia, menciptakan jin, illa liya'budun, melainkan untuk beribadah. Dan ibadah ini bukan hanya terbatas sebagaimana tadi di awal, bukan hanya sholat, saum, zakat, haji, atau terbatas ibadah itu di masjid. Tetapi ibadah kita itu meliputi semua aktivitas yang ada dalam kehidupan kita. Mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Makanya doa-doa yang kita lantunkan ketika kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, itu semua mengingatkan kita bahwa begitulah nanti kita kelak akan dibangkitkan. Ketika kita tidur, Allahumma bismika, Allahumma ahya wa amut. Bahkan yang paling panjang, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika. Ini adalah salah satu bukti keberserahan kita kepada Allah. Kita ingin menjadikan Allah itu zat yang maha menguasai kita. Kita serahkan semua apa yang melekat dengan diri kita. Kita libatkan Allah dalam hidup kita. Karena ternyata ketika kita semua lakukan aktivitas kita itu karena Allah, lillah, maka akan bernilai pahala semuanya, bernilai ibadah. Ya, kita ibu-ibu, seorang istri, seorang ibu diuji dengan suaminya, dengan putra-putrinya,
Terlebih sekarang mungkin kalau di Indonesia dalam kondisi pandemik seperti ini, sekolahnya kan di rumah ya. Di samping jadi ibu, jadi istri, jadi tukang laundry, kemudian apalagi koki ya. Kemudian jadi guru gitu. Sekaligus harus jadi guru. Dan ini tidak mudah, perlu kesabaran yang ekstra. Prakteknya, nih kalau Teh Hani pun ketika menyampaikan ini mudah-mudah aja. Coba prakteknya. Yang sulit banget, susah banget. Perlu keikhlasan, perlu kekuatan, dan yang kita minta kekuatan itu dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Bangun paling duluan, istri itu kan. Kemudian tidur belakangan. Mending kalau ada yang mijitin pas tidur gitu karena dari aktivitas seharian. Alhamdulillah. Anak-anak tinggal makan juga susah sekali. Coba kemarin kayak ketika Ramadan, seorang istri bangun duluan. Sudah masak, kemudian bangunin anak-anaknya, bangunin suaminya. Pelan-pelan, lama-lama naik suaranya, lama-lama naik lagi kan. Itu kan uji. Supaya kita terus meminta kepada Allah agar kita diberikan keikhlasan. Dan ikhlas itu pun belajarnya tiap hari. Allahumma ja'alna minal mukhlisin. Ya Allah, jadikan kami orang yang ikhlas. Di mana orang ikhlas itu? Dia senantiasa melakukan setiap aktivitasnya karena Allah Subhanahu wa taala. Mau dipuji, mau ada yang menghina, enggak ngaruh. Kalau dipuji jadi melambung, tinggi, semangat. Kalau ada yang tidak menghargai langsung turun gitu ya. Baper. Nah, maka sama-sama kita belajar dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Lihat, memberikan yang terbaik untuk Allah. Bahkan selain kisah penyembelihan putra Nabi Ismail yang akhirnya menjadi salah satu dari syariat kurban, khitan juga sama. Termasuk yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim sampai sekarang menjadi syariat di masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalam sholat kita bersolawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Dalam riwayat yang lain fil alamin innaka Hamidum Majid. Lihat, dari peristiwa ini kita belajar lagi, kita meraba diri kita. Sudahkah kita memprioritaskan Allah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Bahkan memberikan dari yang termahal dalam dirinya. Sudahkah kita memprioritaskan waktu kita, diri kita, harta kita, ya, pasangan kita untuk Allah Subhanahu wa taala? Kita berusaha menjadikan aktivitas yang kita lakukan agar menilai di hadapan Allah, maka niatkan semuanya lillah karena Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita ingin aktivitas kita ini senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain ikhlas karena Allah, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi memurnikan niatnya harus karena Allah. Kemudian kita libatkan Allah, tawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan. Karena dia menyerahkan semuanya kepada Allah. Allahus Samad. Kemudian yang ketiga adalah ilallah ya. Untuk mengerem ya, agar kita ini ingat bahwa kita ini berasal dari Allah, yang menciptakan Allah. Bahkan yang memberikan kemudahan juga Allah. Memberikan ujian juga Allah, kita serahkan lagi kepada Allah. Karena sebaik-baiknya penjaga adalah Allah, sebaik-baiknya pemberi solusi dari masalah kita juga Allah. Dan yang memberikan hidayah kepada kita, kepada hati kita juga Allah. Kita diberikan bahagia juga dari Allah. Dalam surat An-Najm silahkan dibuka. Wa adhaka wa abka. Dialah Allah yang menjadikan kita ini tersenyum ya. Wa abka, dan menangis. Kalau kita yakin itu semua berasal dari Allah, maka tidak akan ada kesombongan dalam diri kita. Dan andaikan sudah ada sedikit saja kita beristighfar, astagfirullahaladzim. Karena ternyata harus direm dengan bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak akan selamanya
Yang kaya mati. Kemudian yang cantik mati. Yang tampan ganteng juga mati. Yang punya anak banyak mati. Yang punya harta banyak mati. Yang terkenal mati, yang gak terkenal juga mati. Maka gak masalah. Gak apa-apa gak terkenal di bumi. Tapi terkenal di langit. Insya Allah. Jadi semangat. Ini juga menyemangati Teh Anis khususnya dengan akhwat semua yang hadir pada siang hari ini. Maka jadikan Allah itu segalanya dalam kehidupan kita. Karena Allah maha menguasai segala sesuatu. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya dia Allah kepada segala sesuatu itu berkuasa. Nabi Ibrahim saja begitu sangat luar biasa ketaatannya kepada Allah. Bohongnya cuma 3 kali. Tapi diingat terus oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita ini sudah melakukan dosa berapa kali? Sudah banyak. Maka sudah barang tentu kita harus lebih lagi taat kepada Allah. Makanya alhamdulillah dikasih hadiah, dikasih Ramadan, ada Lailatul Qadar. Kemudian di bulan Syawal ada saum sunnah. Ya, saum sunnah di 6 hari setelah Ramadan di bulan Syawal kan sunnah hukumnya. Tapi itu seperti saum 1 tahun. Sekarang bulan Zulhijjah, alhamdulillah, Zulqa'dah memang itu sudah berlalu. Tapi kita berharap juga Allah menerima amal kita yang kita lakukan di bulan Zulqa'dah. Karena Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dengan Rajab termasuk bulan-bulan yang dikenal dengan Ashurul Hurum. Ayatnya dalam surat 9, surat At-Taubah ayat ke-36. Kita bersyukur Allah pertemukan, Allah berkahi usia kita sampai di bulan Zulhijjah ini. Mumpung masih ada kesempatan, kita berharap terus minta kepada Allah. Ya Allah berkahi sisa usia kita dalam taat kepada Allah. Kita serahkan semuanya yang melekat dalam tubuh kita, dalam diri kita kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dengan cara 3 hal tadi. Kita berusaha untuk lillah semuanya. Yang kedua, ya ma'allah, kita diperhatikan oleh Allah, melibatkan Allah Subhanahu wa taala setiap aktivitas kita, dan kita pun harus ada rem ya dalam tubuh kita bahwa kita ini nggak akan selamanya hidup di dunia. Sungguhnya kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan di akhirat. Karena sungguhnya kehidupan dunia ini sementara. Tapi kehidupan akhirat itu khalidina fiha, abqa ya, kekal. Jadi nggak akan sedih. Setiap orang berjualan sama itu jualannya. Ini jualan buah, jualan buah, jualan buah, ini jualan sayur, ini jualan baju, gitu ya. Tapi yakinlah, jangan bersedih, karena rezeki beda-beda. Siapa yang menentukan? Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan tertukar. Allah menginginkan kita mendapatkan pahala yang banyak, tapi umur kita mungkin tidak lama. Sehingga kita diberikan ujiannya berbeda-beda. Kok aku lebih berat ya ujiannya daripada ibu ini? Jangan pernah membanding-bandingkan. Karena tadi Allah tahu, paling berat ujianlah para nabi. Kemudian orang semisalnya. Kalau di antara kita, kalau keimanan kita kuat, maka dia akan diuji dengan berat karena tahu, Allah Maha tahu. Orang yang beriman diberikan ujian seberat apapun, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Dia yakin bahwa itu semuanya datang dari Allah dan akan terus hatinya itu mendapatkan petunjuk. Karena yakin di balik sebuah ujian ada hikmah yang besar dan bisa kita ambil pelajaran, bahkan menjadi penghapus dari dosa-dosa kita dan menjadi salah satu sarana mengangkat derajat kita, mungkin tidak di dunia tapi di akhirat insya Allah. Ya, semoga kita diberikan keberkahan di sisa usia kita dan kita juga diberikan kematian yang husnul khatimah insya Allah. Ya, itu saja. Silakan Bu Nunu. Ya, amin jazakallahu khairan. Oh, Masya Allah, selalu tidak pernah bosan tentang kisah-kisah Nabi, khususnya untuk Nabi Ibrahim ya, Masya Allah. Selalu banyak pelajaran di kisah-kisah. Jazakallahu khairan Ustazah. Untuk itu kita masuk ke sesi pertanyaan. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, silahkan raise hand ataupun menuliskan sesuatu di chat room-nya untuk mengajukan pertanyaan kepada Ustazah.
Bagi yang mau bertanya boleh langsung chat ataupun raise hand. Jadi bisa langsung berkomunikasi dengan Ustazah untuk bertanya. Silahkan, atau dipahami atau nggak paham ya? Atau Tidak ini kan? ada chat ya? chatnya. Baik. Saya bacakan ya Ustazah ya. Pertanyaannya, apakah tanggung jawab seluruh isi rumah, baik itu pekerjaan rumah tangga ataupun melayani suami dan menjaga anak itu adalah tugas istri? Terus minta tips menjaga keluarga menjadi harmonis. Masya Allah. Bagaimana Rasulullah bisa menjaga baik itu waktu, perhatian, tanggung jawab dan lain-lainnya itu, sementara beliau mempunyai kepada 9 istrinya dengan 7 anak, pekerjaan, ibadah dan dakwahnya. Masya Allah, ini sepertinya pertanyaan yang diborong satu paket ini Ustazah. Jadi yang mana dulu nih yang dijawab? Di tafadhol Ustazah, yang mana yang bisa. Jadi yang pertama apa? Apakah tanggung jawab seluruh isi rumah itu baik pekerjaan rumah tangga itu maupun melayani suami itu adalah menjaga anak adalah tugas keseluruhan istri. Iya. Masya Allah ya. Ketika kita memahami setiap amal itu akan ada balasannya, kita pahami sama-sama seorang istri, seorang ibu ya. Ketika perempuan itu menikah, maka seluruh tanggung jawab yang dia pikul itu bukan hanya terbatas jadi anak dari seorang ibu, ada dari orang tuanya, tapi sudah bertambah. Di pundaknya ada kewajiban-kewajiban yang lain. Silahkan dibuka surat An-Nisa ya 34. Masing-masing di situ sudah ada jelas ya. Bagi suami, bagi istri ada dalam ayat itu. Satu ayat memuat tentang bagaimana kewajiban seorang suami, kemudian kewajiban seorang istri, agar kita juga menjadikan setiap yang kita lakukan Allah berikan kemudahan. Nah, kita lihat bagaimana tuntunan Al-Quran di dalam kehidupan dalam rumah tangga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini berarti untuk laki-laki. Setiap suami, setiap laki-laki qawwamun. Qawwam itu adalah pemimpin. Untuk siapa? Untuk istrinya, untuk keluarganya. Kalau pemimpin, imam berarti ya, istri adalah makmum. Kenapa? Karena disebut qawwam. Qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Karena ada kekuatan dalam diri seorang laki-laki. Tetapi kita harus pahami maksudnya apa? Apakah kewajiban suami itu hanya mencari nafkah sudah selesai? Ternyata intinya adalah membawa istri dan keluarganya kepada surga dunia. Kalau dalam bahasa kita ada cukup sandangnya, pangannya, papannya. Apakah cukup sampai di situ saja? Yang dicontohkan Rasul tidak demikian. Ada perhatian, ya, bahkan tidak serius terus, ada bercandanya gitu ya. Kebayang coba kalau suaminya serius terus. Kalau orang Sunda bilang cangkel, pegel gitu. Serius terus. Orang Jepang kebayang, dibayangkan saja. Ya, iya Pak? Orang Jepang rata-rata serius, kebayang iya. jadi. Serius gitu ya. Nah, Allah menyatukan satu pasang itu, yang satu serius, satu bercanda. Tapi memang bercandanya pun ada tempatnya. Bagaimana Rasulullah SAW menjadi seorang suami? Kita banyak membaca dari kisah-kisah bagaimana Rasul dengan istrinya. Bahkan dengan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Bagaimana Rasulullah SAW menempatkan posisi Ibunda Khadijah menjadi istri yang luar biasa. Bahkan Aisyah di dalam sebuah hadis ya dijelaskan bahwa tidak ada yang paling aku cemburui di antara wanita seperti aku cemburu kepada Ibunda Khadijah. Bayangkan, aku ada di hadapan Rasulullah, tapi ternyata yang disebut namanya adalah Ibunda Khadijah. Dan ini semuanya mengisyaratkan bahwa bagaimana perhatian Rasulullah SAW kepada istrinya. Nah, sekarang seorang istri. Ada juga dalam ayat itu, fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi ma hafizallah. Seorang suami adalah qawwam, tapi dia pemimpin yang bisa dipahami dari ayat itu, bisa mencukupi sandang, pangan, papan. Tapi bukan hanya itu saja yang paling berat.
Dan itu kan hanya membawa istri kepada surga dunia. Tapi yang kedua membawa istrinya kepada surga akhirat. Pemahamannya, akidahnya bagaimana, ibadahnya seperti apa, diajarkan sholat, diajak untuk ibadah kepada Allah. Ya, kalau belum bisa baca Al-Quran, diajak mengaji. Tidak bisa, maka didatangkan guru, belajar tahsin, ya kan? Dan ini semuanya adalah ikhtiar. Kita ingin menjadikan keluarga kita bagian dari keluarga yang betul-betul bersama-sama mewujudkan keluarga yang taat kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana seorang itu ketika dihadapkan kepada keluarga yang apakah hanya istri saja, sibuk aja istri dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, yang sibuk untuk mengurus rumah tangga, anaknya, bahkan dari mulai hamil, melahirkan, ya, kemudian ngantar anak sekolah, kemudian mengambil rapotnya, ya kan Bu? Mungkin aku aja kayak yang capek. Tahu ketika anaknya sukses, dapat hadiah, jadi juara, anak ayah, ibunya yang melakukan semuanya, ya itu harus ikhlas. Maka itu partner, ya, suami istri itu partner. Jadi tidak ada yang merasa bahwa aku paling capek nih. Nah, ini kita belajar lagi sama-sama bahwa yang kita harapkan adalah keridhaan Allah. Yang kita harapkan adalah kita baik di mata Allah. Sehingga mau dapat pujian dari suami kita, mau dihargai oleh suami kita, mau tidak dihargai, apa-apa. Prakteknya memang susah. Tapi itulah yang harus kita lakukan. Coba kalau kita udah masak capek gitu, udah mulai dari ke pasarnya, motonginnya, ngerebusnya, gorengnya, numisnya, udah kena minyak tangan kita. Terus kita sediakan ke pasangan kita, gimana Bang, enak nggak? Ngangguk doang. Padahal istri ingin ada ucapan secara verbal. Mantap misalkan, langsung semuanya capeknya hilang. Ini kan komunikasi berarti kan? Nah berarti kalau tidak ada dan kita tidak mendapatkan dari pasangan kita, ya mungkin ini adalah cara Allah supaya kita mendapatkan pundi-pundi, mendapatkan amal soleh yang terbaik, yaitu sabar. Ya Allah, orang itu suaminya kok romantis ya. Aku mah boro-boro, belum pernah dikasih bunga, belum pernah dikasih coklat, belum pernah ada setangkai aja. Jangankan rangkaian bunga yang diberikan sebagai bentuk untuk membahagiakan istri. Nah, itu nggak perlu sedih. Ternyata romantis pun berbeda setiap orang. Ternyata ada suaminya yang WA dengan istrinya, atau kasih SMS atau telepon. Ada hadiah di lemari kamu, di tempat biasanya istri mungkin membaca atau merias diri. Masya Allah. Bulan depan kita umroh. Kira-kira seneng nggak? Senang banget. Ternyata senang banget. Atau misal, insya Allah tahun ini kita haji. Ini hadiah, ternyata suaminya sudah mendaftarkan istrinya untuk berangkat ibadah haji. Atau misalkan tahun ini aja, istrinya udah, ya Allah pengen banget kurban ya, tapi kayaknya aku nggak mungkin deh kurban. Banyak sekali memang kebutuhan dan utang juga masih ada. Misal seorang istri sudah pengen sekali ibadah kurban. Ternyata suaminya romantisnya dengan cara yang berbeda gitu. Akhirnya dia memberikan, insya Allah kita kurban sapi misalnya. Alhamdulillah ini kita di bunda sudah ayah tabungkan untuk kurban tahun ini. Atau sudah tabungkan, Mas sudah tabungkan, ini tabungan kurban buat istriku tercinta. Sekarang seneng banget. Maka subhanallah, itu kita belajar bagaimana rumah tangga Rasul. Bagaimana Rasul membaginya, wallahu alam. Akan tetapi kita belajar, kita buka dari kisah-kisah yang disampaikan oleh para ahli sejarah dalam hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, kemudian ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah berkenaan dengan istrinya, bagaimana Rasul kepada Khadijah, bagaimana Rasul kepada Aisyah, kepada Hafsah, bahkan rumah tangga Rasul gambarannya pun ada. Silahkan dibuka dalam surat Al-Ahzab, kemudian dalam surat Tahrim surat 66. Sampai Rasulullah ingin mendapatkan keridhaan istrinya, mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Lihat, akhirnya Allah pun menegurnya. Ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik.
Akan tetapi ini semuanya disampaikan di dalam ayat Allah, ayat Al-Quran kita belajar bahwa setiap rumah tangga ketika ada masalah, kalau kita libatkan Allah, maka pasti Allah akan berikan solusi. Adapun Rasul membagi gimana perhatian, kalau berdasarkan dari informasi, dari isi-isinya dalam kisah-kisah yang kita baca, silahkan kalau mau merujuk ada kisah dari sahabiat ya, Haular Rasul, para sahabat-sahabat perempuan di sekitar Rasulullah. Salah satunya adalah istri-istrinya. Mulai dari Ibunda Khadijah, Aisyah, Hafsah ya. Bahkan sebelum ke Aisyah dengan Saudah binti Jam'ah. Sampai hanya kepada istri yang terakhir itu Maimunah. Nah ini adalah pelajaran. Sebelum ke istri-istrinya yang lain, ya memang gilirannya di saat itu Rasul senantiasa menyapa istri-istrinya. Bahkan tidak pernah tercatat dalam sejarah Rasul marah sebagaimana yang terjadi yang dilakukan oleh para suami yang kita dengar di peristiwa dan kisah pada saat ini. Kalaupun marah, Rasul pun mengisyaratkan la tadribul wajh. Jangan kalian para suami kalau marah kepada istri, marahnya pun tidak boleh memukul wajah. Wala tuqabbih, jangan menghina dengan kalimat yang verbal. Gitu ya. Seperti itu ya. Itu mungkin yang bertanya semoga tidak puas sehingga bisa terus mengkaji lagi. Ya. Iya. Masya Allah. Ternyata pertanyaan ini juga banyak mewakili hati emak-emak yang lain ternyata Ustazah. Ada beberapa chat yang menyatakan mewakili perasaan banget jawaban-jawabannya. Ternyata tersebut hampir sama yang dialami mungkin ya. Walaupun dengan konten masalah yang berbeda. Gitu. Tapi kurang lebih insya Allah sama masalah tersebut. Ini mungkin karena waktu ya atau masih ada yang mau bertanya? Nggak ada karena waktunya mepet. Ya, maafkan ya Ustazah, kami selalu dengan mepet waktunya. Apa-apa Solihah. Iya. Kalau yang belum puas mau ada yang ditanyakan bisa nanti Wafri aja lewat Pununu ya. Boleh. Saya boleh bertanya Mbak? Oh ada ternyata Ustazah. Boleh itu ya terakhir ya. Ya Assalamualaikum Ustazah Hani. Ya. Masya Allah suaranya seperti membelai hati saya. Sejuk sekali. Amin, alhamdulillah. Ya tadi mendengar penjelasan Ustazah Hani dari yang pertanyaannya Mbak Santi sebagian sudah terjawab seperti kata Mbak Nunu tadi. Hanya ada sedikit Ustazah yang saya masih penasaran dari tadi cerita Bunda Hajar yang Ustazah Hani sampaikan ya. Saya penasaran ini Ustazah bagaimana cara beliau gitu bisa menjadikan Nabi Ismail begitu yakin kepada Allah gitu dengan kondisi yang beliau ditinggalkan di gurun seperti itu, kemudian tanpa pendampingan dari Nabi Ibrahim gitu. Seperti itu Ustazah. Selain dari tadi penjelasan Ustazah kan kita harus ikhlas, yakin, kemudian menyerahkan segalanya pada Allah gitu. Ikhtiar beliau itu secara real itu bagaimana gitu selain 3 poin tadi Ustazah? Alhamdulillah ya. Memang perlu kita contoh. Salah satu rumah tangga yang berhasil ya, walaupun LDR tuh, makanya jauh dari suaminya gitu, ataupun yang suaminya tidak ada, kemudian harus mendidik putra-putrinya, kita belajar dari peristiwa ini. Gitu ya. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meninggalkan istrinya, putranya di wadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, tempat yang tandus. Bayangkan saja tandus, berarti kan tidak ada air, tidak ada sumber mata air, hanya berbekal saja dengan air yang terbatas. Tandus berarti tidak ada tanaman. Jangankan AC, ada kipas angin, ada penyejuk ruangan, kemudian ada kulkas gitu ya, lemari es di rumah kita enak gitu ya. Kayak kita dalam kondisi saat ini, ternyata kesabaran itu dimiliki oleh Ibunda Hajar. Nabi Ismail alaihissalam berhasil ya menjadi seorang anak yang sabar karena terlahir dari seorang ibu yang tangguh yang memiliki kesabaran yang luar biasa. Bahkan kita pun diperintahkan untuk minta tolong kepada sabar dan sholat. Surat Al-Baqarah juz pertama, juz kedua, ista'inu bis-sabri was-shalah. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Bedanya kalau yang
Pertama, langsung kalimatnya ista'inu bis-sabri wassalah. Yang kedua, di juz 2-nya ya ayyuhalladzina amanu ista'inu, wahai orang beriman, maka minta tolonglah kalian kepada sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Makanya kesabaran yang dimiliki oleh Ibunda Hajar ini yang menjadikan buahnya itu manis. Sabar itu kan pahit. Kalau diibaratkan pahit sekali, ya Allah, ditinggalkan suami, nggak tahu kapan, sampai berapa lama, bekal terbatas, nggak ada tempat untuk minta tolong dari manusia. Lihat, semuanya adalah cara Allah untuk menguatkan seorang perempuan yang kelak akan menjadi salah satu dari perempuan yang ada sampai sekarang dikenang. Bahkan ketika kita ibadah haji atau haji kecil umrah, kita melaksanakan sa'i saja, Ibunda Hajar, keluarga Nabi Ibrahim dapat pahalanya, dapat kebaikannya. Jadi kalau kita punya masalah, ya Allah, tidak seperberapanya yang dihadapi oleh orang-orang dulu termasuk Ibunda Hajar. Makanya ketika kita sa'i, misalnya sudah umrah ataupun haji, kita flashback lagi, kita baca sejarah, kemudian kita kenang lagi, ya Allah, seperti ini jauh, lumayan kan bolak-balik. Nabi Ibrahim ini meninggalkan istri dan putranya di tempat yang tandus, tidak ada sumber mata air, gak ada orang-orang yang hidup di sana, kemudian juga tidak ada tanaman, tidak ada tumbuhan. Nabi Ismail dengan Ibunda Hajar ditinggalkan, Nabi Ibrahim pun berlalu. Dipanggil sekali, 2 kali, tidak menoleh. Tapi apa yang dilakukan Ibunda Hajar? Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan kau menyimpan kami di sini? Akhirnya Nabi Ibrahim pun mengatakan iya, pergilah, karena Allah tidak akan melupakan kami. Subhanallah. Jadi ada keyakinan, keimanan yang kuat dari seorang ibu yang melahirkan Nabi Ismail. Sehingga istimewa, kekuatan itu juga menguatkan putranya. Dan Allah memberikan buah dari kesabaran keduanya dengan doa yang dilantunkan, Rabbi habli minas sholihin. Akhirnya betul-betul kuat, baik akidahnya, benar ibadahnya, ya, istimewa akhlaknya. Bahkan ini yang kita dapatkan dalam sejarah. Nabi Ismail tumbuh dalam didikan seorang ibu luar biasa. Maka ketika Nabi Ibrahim kembali, Allah uji lagi. Baru saja ketemu sebentar, sudah diperintahkan untuk menyembelih putranya. Gitu. Subhanallah, berarti kesabaran dan itu keyakinannya sama Allah. Makanya kita boleh pede, tapi bukan pede habis. Tetap kita harus percaya diri karena kita tahu kekuatan yang kita dapatkan itu bukan dari kita, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Capek kita melakukan aktivitas dalam rumah tangga kita, ya, kita minta tolong kepada Allah. Ya, saling mendoakan. Mudah-mudahan Allah juga menjelaskan Tehani dengan akhwati pillah semua. Kemudian kita juga diberikan kekuatan sabar, kekuatan tawakal, kekuatan ikhlas kepada Allah, sehingga menjadikan Allah adalah sumber kekuatan kita, Allah segalanya untuk kita, karena Allah maha berkuasa atas segala sesuatu termasuk diri kita, insya Allah. Ya, itu saja Salihah. Ya, Masya Allah. Jazakallahu khairan Ustazah. Ini waktunya sudah mepet, tapi kok masih ada lagi. Boleh nggak Ustazah? Boleh, makasih silakan. Sedikit ya Ustazah, saya mau nanya, apakah pantas ibu dari saudari Anti, Mbak Anti di Anti Simizu? Ya. Saya mau tanya, apakah pantas ibu menyetujui pemikiran anak-anak perempuannya yang sudah dewasa, yang mempunyai pendapatnya dan cara hidupnya yang kadang sedikit keluar dari peraturan Islam? Apakah masih tanggung jawab orang tua kalau sudah dikasih peringatan tapi anaknya tetap dengan pendapatnya? Iya. Gimana Ustaz? Jangan sampai kita memiliki pemahaman yang keliru ya, bahwa namanya orang tua sampai kapanpun bertanggung jawab kepada putra-putrinya, baik dia isi akidahnya, ibadahnya, akhlaknya. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim lagi. Kita ambil contoh dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dikisahkan bahwa Nabi Ismail sudah menikah. Nabi Ibrahim bertamu
yang menyambut adalah istrinya, kan? Ingat gak dengan kisah itu? Ternyata yang menyambut istrinya, ditanyakan bagaimana kehidupannya. Ternyata istri yang ditemui, istri yang pertama dari Nabi Ismail itu menyampaikan bahwa nggak enak, mengeluh saja. Akhirnya, suamimu tidak ada, bagaimana kehidupanmu, ya mengeluhlah, sehingga menjelekkan, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Ibrahim pun memerintahkan kepada istri dari Ismail itu, sampaikan nanti kalau Ismail udah pulang, ganti ya itunya, pintunya gitu ya. Dan ternyata Masya Allah disampaikan bahwa ternyata akhirnya diceraikan istrinya. Kemudian datang yang kedua kali kepada istrinya Ismail, Nabi Ibrahim berkunjung, mendapatkan ketika istrinya Ismail ditanya oleh mertuanya, ya istrinya kan nggak tahu siapa laki-laki itu. Ternyata akhirnya dijawab oleh istrinya, ya alhamdulillah kehidupan kami baik, membuktikan bahwa istrinya orang yang bersyukur. Dari sini kita mengambil pelajaran hikmah ya, bahwa seorang ibu atau seorang ayah ketika anaknya sudah menikah pun, kalau ada hal-hal yang dilakukan oleh putra-putrinya keluar dari jalur aturan Allah Subhanahu wa taala, maka berikan pengingat, berikan nasihat, karena sesungguhnya itu tanggung jawab kita. Kita kan ingin berkumpul, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Maka kita minta kepada Allah agar anak kita menjadi anak yang soleh, solihah. Kita titipkan kepada Allah penjagaannya. Tapi ketika anak itu sudah memilih pasangan pun, kita minta kepada Allah, ya Allah, berikan anak saya pasangan yang bisa mengantarkan dia kepada ridhomu, kepada surgamu. Silahkan pakai bahasa apapun berdoanya. Kalau tidak bisa menggunakan dengan doa-doa yang ada dalam Al-Quran, maka nggak apa-apa, pakai bahasa Indonesia juga boleh, pakai bahasa Jepang juga silahkan, karena Allah maha mendengar, maha menjawab doa-doa kita ya. Jangan sampai akan udah dewasa, udah tanggung jawab suaminya, sekali-kali ibunya datang ke rumah anaknya yang sudah menikah, kemudian bagaimana nginap di sana, sholat subuhnya seperti apa anak itu, kemudian apakah malam harinya dihiasi dengan tahajud atau tidak, silahkan, ketaatannya ada atau tidak ya, insya Allah. Bahkan kalau misalkan istrinya belum dia punya anak laki-laki, misalkan seorang ibu, dia punya istri belum berhijab, boleh dikasih hadiah hijab, kemudian disampaikan bahwa hijab itu wajib, nasihat dari seorang mertua atau seorang ibu kepada anaknya. Semoga Allah memberikan keberkahan, memberikan kemudahan untuknya dalam istiqomah dalam taat kepada Allah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Semoga Mbak Anti udah terjawab ya pertanyaannya. Insya Allah kalau masih butuh penjelasan nanti bisa ya melalui chat dengan Ustazah Hani, karena minta maaf banget ya para teman-teman semuanya, karena waktu juga sangat mepet, udah melebihi dari waktu yang kami ini kan ke Ustazah. Jazakallahu khairan Ustazah, mungkin insya Allah banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil hari ini, dan semoga ini juga membawa keberkahan terhadap Ustaz dan Ustazah, terhadap Ustazah pun maupun terhadap kami semua yang ada di sini. Semoga mengalir keberkahan-keberkahan yang ada dari Allah. Sebagai penutup mungkin bisa dipimpin doa mungkin oleh Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama beristighfar. Semoga Allah mengampuni setiap kesalahan yang kita lakukan pada hari ini khususnya, dan juga Allah memberikan limpahan maghfirahnya untuk kita selama kita hidup di dunia. Amin. Astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم صلاتنا ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا الله اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا ونسألك درجات العلى من الجنة اللهم يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا كريم اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى ما علمنا منها وما لم أعلم أن تغفر لنا وترحمنا اللهم يا الله اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah